Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Bapak Ibu, kakak sahabat, momen hijrah. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Yathrib, dari Mekah ke Madinah tahun 622 Masehi merupakan momentum penting dalam sejarah dakwah Islam. Bukan hanya Islam, ada peradaban lain juga mengenal momen sejarah dalam konteks berbeda, wabil khusus momen hijrah. Nabi Musa misalnya mengajak Bani Israel hijrah dari Mesir ke tanah kelahiran Kanaan, yakni Palestina. Demi apa? Demi menyelamatkan eksistensi keberadaan Bani Israel. Pada tahun 396 atau sampai 476 Masehi, suku nomaden Hun yang tinggal di dekat Laut Kaspia melakukan serangan di wilayah Kekaisaran Romawi sehingga memicu hijrah, memicu migrasi besar-besaran suku Goth, suku Pandal, dan suku Alans yang melemahkan kerajaan atau Kekaisaran Romawi. Di masa modern, Bapak Ibu kakak sahabat, kaum Puritan dari Inggris bermigrasi, berhijrah ke negeri yang kemudian disebut dengan New England tahun 1620 sampai 1640. Mereka mendarat di Massachusetts dan Pulau Barbados. Pada sekitar abad 17, Bapak Ibu kakak sahabat, kondisi keberagaman di Inggris memang sangat tegang karena masalah perbedaan mazhab di bawah tekanan Raja James I dan Raja Charles I. Migrasi hijrah berarti mencari kebebasan beragama saat itu dan membangun kehidupan baru. Namun Bapak Ibu kakak sahabat, sejarah migrasi, sejarah hijrah manusia juga mencatat sisi yang buruk, sisi yang kelam. Pada sekitar abad 15 Masehi, tatkala kaum pedagang mengangkut para budak dari benua Afrika ke dunia baru yang namanya Amerika. Para budak harus bekerja di perkebunan kopi, di perkebunan coklat, gula, kapas, dan tembakau, bekerja di proyek konstruksi, bekerja di tambang perak, tambang emas, dan di rumah orang-orang kaya. Sebagai apa? Sebagai manajer, sebagai bos? Tidak, sebagai kuli tanpa upah memadai. Padahal sebelumnya mereka adalah manusia yang bebas, manusia yang merdeka. Dalam situasi pandemi saat ini, Bapak Ibu kakak sahabat, sangat penting buat kita hidupkan kembali nilai-nilai hijrah yang relevan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, nation states. Ada pelajaran yang bisa kita ambil dari proses migrasi, dari proses hijrah, yakni apa? Demi penanggulangan pandemi di masa kini buat kita sekarang. Pelajaran pertama dan terbesar adalah peristiwa hijrah ini dilakukan dalam rangka menegakkan kebenaran Islam yang mendapat tekanan luar biasa dari musyrikin di kota Mekah. Hijrah dilakukan karena ada ancaman serius terhadap kondisi dakwah. Dan ini berarti kondisi dakwah dalam hal kebebasan beragama dan dalam hal humanisme, dalam hal kemanusiaan. Sebelum hijrah ke Yathrib, Nabi Muhammad SAW telah memerintahkan sebagian pengikutnya, para sahabat, untuk mencari suaka ke negeri Habasyah atau Abisinia. Keputusan tersebut ternyata tidak mudah, tidak gampang karena konsekuensinya harus meninggalkan tanah kelahiran, berpisah dengan keluarga dan kerabat yang ada di Mekah. Bapak Ibu kakak sahabat, pandemi lebih dari setahun, hampir satu setengah tahun lebih, menunjukkan ancaman serius dalam kehidupan berbangsa bernegara. Upaya telah dilakukan mulai dari pembatasan mobilitas warga,
penerapan protokol kesehatan, hingga vaksinasi yang harus didukung bersama. Kebijakan tersebut, Bapak Ibu Kakak Sahabat, mengacu pada rekomendasi pakar kesehatan, mengacu pada ahli kebijakan publik, dan juga masukan dari beberapa tokoh agama. Langkah ini harus didukung dan diterapkan dengan rasa tanggung jawab. Meskipun mengurangi sebagian kebebasan warga, kebebasan kita semuanya. Demi apa? Demi keselamatan rakyat. Karena keselamatan rakyat itu merupakan amanat konstitusi, Bapak Ibu. Pelajaran kedua, selalu menyandarkan pelindungan dan pertolongan hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Setelah kerja, setelah upaya kita yang maksimal untuk pengendalian pandemi. Detail perencanaan hijrah Nabi Muhammad SAW memperlihatkan kecerdasan Nabi Muhammad SAW dan sekaligus kerendahan hati dan kekuatan iman yang Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat. Salah satu doa Nabi di saat hijrah, Nabi berdoa, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menciptakan saya dan saya tidak ada sebelumnya. Ya Allah, tolonglah saya dalam menghadapi kesulitan dunia ini, ya Allah. Musibah yang menimpa baik malam maupun siang, sepanjang hari. Ya Allah, di hadapan Engkau, hinalah saya, bantu saya untuk taat kepada Engkau, ya Allah. Dan jangan Engkau serahkan aku, serahkan saya kepada dominasi makhluk Engkau, wabil khusus yang namanya corona. Pelajaran ketiga, di antara pelajaran penting dari peringatan hijrah Nabi Muhammad SAW adalah untuk memperbaiki realitas bangsa adalah semua kerja, semua upaya harus dilakukan dengan perencanaan matang, sistematis dan komprehensif, Bapak Ibu Kakak Sahabat. Itulah teladan Nabi yang percaya dengan intelijensia manusia di samping kuasa Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi Muhammad didampingi sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq saat hijrah dengan mempersiapkan pengamanan yang sangat optimal. Keduanya bersembunyi selama 3 hari di Gunung Thur untuk menghilangkan jejak. Kemudian Nabi Muhammad SAW meminta pertolongan penunjuk jalan, seorang gaib, dari seorang pagan, dari seorang penyembah berhala bernama Abdullah bin Uraikid. Demi apa? Demi menyelamatkan misinya. Di tengah pandemi, Bapak Ibu Kakak Sahabat, yang menghantam seluruh aspek kehidupan, ekonomi, kesehatan, sistem sosial politik, kita perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak, bukan hanya sepihak. Prioritas utama ialah keselamatan rakyat, keselamatan warga kita, keselamatan saudara kita. Secara preventif, kita menutup kemungkinan datangnya bahaya pemburukan pandemi dari semua penjuru. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar PSBB dan kemudian pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM seharusnya diikuti pengawasan ketat di pintu-pintu masuk dari luar negeri. Selain diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat, sembako misalnya, yang buat masyarakat, buat warga yang terdampak. Ujian pandemi memperlihatkan ketidaksiapan kita untuk mengelola fasilitas kesehatan mendasar di berbagai daerah. Karena itu pelajaran yang keempat dari momen hijrah Bapak Ibu Kakak Sahabat adalah seorang pemimpin harus siap menghadapi situasi paling berat sekalipun, bahkan mengancam nyawanya. Nabi Muhammad SAW mengerahkan para sahabat berangkat ke Yathrib lebih dahulu, berangkat ke Madinah lebih dahulu. Untuk apa? Untuk mengantisipasi perlakuan buruk kaum musyrikin Mekah bila tahu mereka bahwa kita
berencana eksodus, berencana hijrah ke Yatsrib. Nabi Muhammad yang menjadi incaran utama kaum musyrikin tetap berada di kota Mekah. Giliran terakhir bersama Abu Bakar As-Siddiq. Di situ diuji nilai keberanian seorang pemimpin. Di situ diuji nilai kepedulian seorang pemimpin sekaligus tanggung jawab. Dalam konteks kita saat ini Bapak Ibu Kakak sahabat, pemimpin di level manapun, RT, RW sampai tingkat presiden misalnya, dituntut untuk menunaikan tanggung jawab, untuk berempati, untuk siap berkorban, berani menanggung resiko dalam menghadapi badai pandemi. Pemimpin tidak mementingkan diri sendiri. Pemimpin tidak mementingkan keluarganya saja dan koleganya di atas kepentingan rakyat yang sedang melewati krisis di berbagai sektor. Alhamdulillah banyak dari keluarga besar kita, banyak dari organisasi-organisasi, jamiah, baik organisasi Islam maupun organisasi politik dan yang lainnya, yang banyak membantu pemerintah dalam hal apa? Dalam hal penyediaan sembako buat warga masyarakat yang terdampak. Ada bantuan oksigen, ada bantuan donor darah atau donor untuk plasma dan seterusnya. Ada juga berbondong-bondong masyarakat kita luar biasa untuk hadir, untuk ikut serta dalam vaksinasi. Guna apa? Guna mengendalikan pandemi yang begitu dahsyat ini. Untuk apa? Untuk supaya kita seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istighosah kubroh kita, dengan taubat nasional kita di berbagai tempat, di berbagai suasana, di berbagai wilayah, di berbagai daerah, untuk mengetuk pintu langit supaya Allah angkat makhluk corona ini. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita semuanya. Allah terima segala amal ibadah kita semuanya, masyarakat berbagai lapisan, untuk membantu pemerintah dalam hal ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.